Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Rabu 25 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Sahabat Qurani Marim yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 15 ayat 1-4. Aku Yohanes melihat suatu tanda di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya, dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala karyamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala tindakanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12-19. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikan kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus itu tidaklah mudah. Yesus sendiri secara gamblang mengatakan kepada para pengikutnya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan apa yang dikatakan Yesus itu sungguh terjadi. Ada banyak pengikut Yesus yang dibenci, bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Yesus. Ada banyak yang kemudian menjadi martir Tuhan, bertahan karena iman kepada Tuhan, bahkan ketika nyawanya diancam, bahkan dibunuh. Saudara-saudari, apa yang Yesus katakan dan juga yang telah dialami oleh para martir, kini juga kerap kali kita jumpai dan alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sedikit ujaran-ujaran kebencian yang ditujukan kepada para pengikut Yesus. Tidak sedikit penghinaan dan celaan yang disampaikan, yang ditujukan kepada para pengikut Yesus. Tidak sedikit pengikut Yesus yang mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa orang kehilangan kesempatan kerja hanya karena mengimani Yesus. Beberapa lainnya kesulitan untuk mendirikan bangunan rumah ibadah. Ada yang diusir karena berkumpul dan berdoa bersama dalam iman akan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, semua peristiwa itu menegaskan bahwa ikut Yesus itu tidak gampang, dan Yesus sendiri sudah mengatakannya sejak semula. Dan saudara-saudari yang terkasih, kita juga perlu ingat apa yang Yesus katakan dalam Injil pada hari ini. Ia menjamin bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Setia dan bertahanlah dalam iman akan Tuhan. Semua kesulitan dan kesusahan yang terjadi
tidak akan membuat kita kehilangan kehidupan yang telah Tuhan janjikan. Bertahanlah dan teguhlah dalam iman. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat iman yang boleh kami terima daripadamu. Tuhan, iman yang kami miliki bukanlah karena upaya, bukanlah karena usaha, bukan karena kemampuan akal budi kami, tetapi iman itu datang dan hadir oleh karena rahmat-Mu di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon bantulah kami untuk kuat dan teguh dalam iman. Semoga semakin hari kami semakin bertahan dalam iman akan Dikau, meskipun harus mengalami banyak kesulitan, meskipun harus berhadapan dengan orang-orang yang akan membenci kami hanya karena iman kami kepadamu. Tuhan, kuatkanlah kami hamba-hambamu yang lemah ini. Dikala Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.